Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are okay. Okay, now we are studying English. But before study, let's pray together in order to we are understand this lesson easily. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita masih di simple future tense. Berdasarkan susunan katanya, simple future tense. Simple artinya mudah, future artinya masa depan, dan tense artinya susunan kalimat. Jadi simple future tense itu bisa diartikan kalimat yang digunakan atau diucapkan oleh seseorang untuk menunjukkan kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa yang akan datang atau nanti, ya. Kalian lihat kata-kata yang ibu beri warna merah, di masa yang akan datang. Jadi kegiatannya itu bukan dilakukan sekarang, tapi nanti, ya. Nah, bagaimana susunan kalimatnya? Nanti kita lihat di selanjutnya, ya. Apa saja yang harus kita perhatikan saat kita mau membuat kalimat atau mau mengucapkan kalimat simple future tense? Yang pertama itu ada yang kita membutuhkan kata bantu. Kata bantu yang kita gunakan ada di sini adalah will, yang artinya akan. Ya. Jadi nanti kita mengucapkan kalimat tersebut ada kata will, artinya akan. Kemudian kita juga akan menggunakan verb one, kata kerja pertama. Di kelas sebelumnya mungkin kamu sudah belajar tentang kata kerja pertama. Contohnya itu ada go, yang artinya pergi, help, menolong, buy, membeli, eat, makan, atau kata kerja lainnya yang bentuk pertama. Kemudian, kalau kita mau menambahkan keterangan waktu, nah, keterangan waktu yang digunakan itu keterangan waktu yang akan datang. Misalkan ada tomorrow, yang artinya besok, next week, yang artinya minggu depan, next month, bulan depan, tonight, nanti malam, atau mungkin ada kata lain lagi yang diawali dengan next. Misalkan next Tuesday, hari Selasa depan, next Monday, hari Senin depan, ya. Itu keterangan waktu yang digunakan dalam simple future tense. Kalau kita jadikan dalam pola kalimatnya, maka simple future tense itu harus ada subjek. Subjek itu pelaku, ya, orangnya. Misalkan I, you, atau misalkan nama benda. Kemudian ada kata bantu will. Kemudian menggunakan kata kerja verb one, kata kerja pertama, dan ada complements. Complements di sini artinya penambah, ya. Misalkan ada keterangan waktunya, ada mungkin keterangan tempat, atau mungkin ada objeknya, ya. Nah, nanti akan diberikan beberapa contoh kalimat simple future tense. Look at the picture. Kalian perhatikan gambarnya, ya. Ini ada gambar seorang anak terjatuh dari sepeda. Seandainya kalian melihat ada orang atau teman kamu yang jatuh dari sepeda, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, pasti kalian akan menolongnya, ya, akan menolong dia. Berarti yang akan kita ucapkan adalah saya akan menolong, atau saya akan menolong kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, ya betul, I will help you. Sama-sama, I will help you. I will help you. Saya akan menolong kamu. Nah, itu contoh dari simple future tense. Ada subjeknya, ada kata bantunya, will, ada kata kerjanya. Kata kerjanya help, itu bentuk pertama. Dan you, itu
tambahannya ya. I will help you. Saya akan menolong kamu. Oke, next. Selanjutnya, look at the picture. Perhatikan gambar. This is a kerak telur seller. Ada pedagang kerak telur ya. Do you know kerak telur? Kalian tahu kerak telur? Yup. Kerak telur is one of traditional food from Betawi, from Jakarta. Kerak telur itu salah satu makanan tradisional dari Betawi. Nah, seandainya ada Haikal ini sedang keliling Jakarta, kemudian dia melihat pedagang kerak telur, dan dia mau merasakan rasanya kerak telur, ya karena belum pernah beli mungkin kan. Terus ada pedagang kerak telur dan dia mau merasakan kerak telur. Uangnya pun dia bawa. So, what will Haikal do? Jadi apa yang akan Haikal lakukan? What will Haikal do? Oke, good. Haikal akan membeli kerak telur. Ya, Haikal akan membeli kerak telur. In English is, kalau dalam bahasa Inggrisnya bagaimana? Good. Haikal will buy kerak telur. Haikal will buy kerak telur. Sama-sama ya. Haikal will buy kerak telur. Haikal will buy kerak telur. Di sini ada subjeknya. Subjeknya itu pelakunya. Haikal itu subjek. Kemudian ada kata bantunya. Kata bantu yang kita gunakan adalah will, yang artinya akan. Dan ada verb one, ada kata kerja bentuk pertamanya. Mana kata kerjanya? Ya, buy. Buy itu kata kerja bentuk pertama. Dan kerak telur ini sebagai komplement, sebagai pelengkap saja, ya. Objeknya ini berarti Haikal will buy kerak telur. Oke, another example, contoh lainnya, look at the picture, perhatikan gambar. This is Monas, ini Monas. Ya, this is one of icon of Jakarta. Ini salah satu icon Jakarta yang juga ya. Iya. Kalau Monas yang seperti ini adanya di malam hari. Nah, kira-kira bagaimana nih kalimatnya untuk menyatakan simple future tense? Ya, saya akan pergi ke Monas nanti malam. Ya, atau kamu sama teman-teman kamu nih mau pergi ke Monas nanti malam. Ya, kami akan pergi ke Monas nanti malam. Kalau kita ucapkan dalam kalimat bahasa Inggris bagaimana? Good. We will go to Monas tonight. Sama-sama kita baca ya. We will go to Monas tonight. Once again, sekali lagi baca. We will go to Monas tonight. Kami akan pergi ke Monas nanti malam. Nah, di sini ada subjeknya. Apa subjeknya? We, itu sebagai subjek. Ada kata bantunya. Mana kata bantunya? Will. Nah, will itu kata bantu. Dan ada verb one-nya. Mana verb one-nya? Ya, go. Go itu verb one. Kata kerja bentuk pertama. Monas. Nah, Monas ini keterangan tempat ya. Tonight keterangan waktu, nanti malam. Tonight nanti malam. Jadi we will go to Monas tonight. Kami akan pergi ke Monas nanti malam. Jadi rencana perginya itu nanti malam ya, akan pergi. Nah, itulah beberapa contoh kalimat simple future tense berdasarkan gambar. Okay, the next is arrange the words into complete sentence. Di sini kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat. Kita baca ya. Ini ada kata apa aja nih? Will, kemudian Sadam, and then read, ada kata read. Tomorrow, ada kata tomorrow, and a book, dan ada kata a book.
Nah, ini kata acak ini akan kita susun menjadi kalimat yang berbentuk simple future tense. Seperti yang kalian sudah ketahui, kalau mau menyusun kalimat simple future tense, itu yang pertama harus ada subjeknya, ada pelakunya, kemudian ada kata bantunya atau ada will-nya, kemudian ada verb one, ada kata kerja pertamanya, dan kalau ada pelengkap, tambahkan pelengkapnya, apakah itu kata bendanya atau keterangan waktunya. Sekarang, dari kata acak ini, mana subjeknya? Ya, betul. Subjeknya adalah Sadam. Sadam itu sebagai subjek. Kemudian kata bantunya will. Nah, kata bantunya adalah will. Kita letakkan will-nya. Kemudian Sadam will. Kita temukan, kita cari verb one-nya. Mana verb one-nya? Kata kerjanya. Ya, read. Ya, read itu sebagai kata kerja. Sadam will read. Sadam akan membaca. Membaca apa? Harus ada pelengkapnya ya. Membaca, iya, membaca book, buku. Sadam will read a book. Nah, kemudian kebetulan di situ ada keterangan waktunya. Mana keterangan waktunya? Iya, keterangan waktunya adalah tomorrow. Tomorrow, besok. Berarti tersusunlah kalimat yang berbentuk simple future tense. Sadam will read a book tomorrow. Sama-sama kita baca. Sadam will read a book tomorrow. Artinya, Sadam akan membaca buku besok. Jadi Sadam akan membaca buku besok. Oke, next example, contoh selanjutnya masih menyusun kata acak menjadi kalimat simple future tense. Di sini ada kata sing, ada kata the, kemudian song, kemudian ondel-ondel, ada kata they, ada kata next week, dan ada kata will. Ingat, kalau kita mau menyusun kalimat simple future tense, yang pertama harus subjeknya. Setelah subjek, will. Setelah will, kata kerjanya. Setelah kata kerjanya, tambahannya, apakah itu objeknya atau keterangan waktunya, ya. Dari susunan kata acak ini, kalian sudah bisa menyusunnya? Apa jawabannya? Good. Susunan kalimatnya adalah they will sing the ondel-ondel song next week. Diulang. They will sing the ondel-ondel song next week. Kita baca sama-sama ya. They will sing the ondel-ondel song next week. Ini artinya mereka akan menyanyikan lagu ondel-ondel minggu depan. Subjeknya adalah they. Setelah they ada kata bantu will. Setelah will ada kata kerjanya. Kata kerjanya adalah sing. Sing itu bernyanyi. Kemudian ada pelengkapnya nih. Di ondel-ondel song. Lagu ondel-ondel. Dan ada keterangan waktunya. Next week. Minggu depan. Jadinya they will sing the ondel-ondel song next week. Nah, lagu ondel-ondel. Kalian sudah bisa menyanyikan lagu ondel-ondel? Apalagi orang Betawi harus bisa ya menyanyikan lagu ondel-ondel. Nanti Ibu akan putarkan video lagu ondel-ondel. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dan jangan lupa Ibu berikan tugas halaman 6 page sheet. Kalian kerjakan latihannya langsung di buku paketnya ya. Nanti kirim tugasnya ke WhatsApp Ibu. Terima kasih. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk
puntung-tuntung, rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, krak. Kepalanya nyale berkobaran, bulat. Yang ngarap pade kebingungan, disiramin air comberan, biur. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok. Nyok kita ngarap ondel-ondel, nyok. Ondel-ondel adi anaknya, boy. Anaknya ngigel terit-teran, soy. Mak bapak ondel-ondel nih bikser, ngarap pengantin disunatin ser. Goyangnya asik dut endutan dut, nyanyi bing igel-igelan gel. Plak duplang dumplong plak plak, gendangnya ring ditepak, nyanyi ring handap, pade surak-surak, tangan iseng jayun, kepale anak ondel-ondel, taroin puntung-tuntung, rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, krak. Kepalanya nyale berkobaran, bulat. Yang ngarap pade kebingungan, disiramin air comberan, biur. Oke, itulah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan jangan lupa tugasnya ya ditulis hari ini. Terima kasih and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.